Buat home industry sama di kampung kita memiliki ciri khas itu. Nah, kenapa kita pilih home industry juga? Bakso areng. Ya, ya. Kita jangan kaget nih, coba yang memiliki home industry itu sebenarnya peluang bisnisnya luar biasa. Kita bukan hanya sebatas ucapan, sebatas omongan aja ya. Coba lihat buktinya. Contoh home industry misalkan mie ayam atau bubur ya, bakso nih, lihat bakso. Di Bayah ini pengusaha bakso dari ujung utara sampai ujung timur sampai ujung barat ini bakso ya. Karena peluangnya luar biasa sampai mereka termasuk orang-orang sukses. Misalkan Kipa nih mau meneliti tentang tempe, tidak salah karena memang home industry tempe ini menjanjikan juga. Kita lihat dari luaran dulu ya Kipa ya. Lihat dari luarnya, coba lihat bangunannya, kendaraannya, rumahnya, tapi jangan lihat istri. Mereka sukses gitu dengan home industry itu. Orang mungkin melihatnya itu home industry apalah gitu. Padahal kalau dilihat dihitung-hitung juga secara ekonomi mereka lebih besar penghasilannya daripada yang katakanlah yang kantoran gitu. Contoh bakso beta tuh yang titis, biasa sering salah titis nih. Titis. Kenapa Pak? Bakso beta ya. Enak bakso Mas Otang. Ya Mas Otang. Coba aja lihat bakso luar biasa yang dari ujung timur sampai ujung barat di Bayah ini bakso aja. Salah satunya bakso beta, bakso Mas Otang ya kata Mas Joko. Ya, Mas Bakso Mas Joko. Mas Joko bakso coba ya. Coba aja di data aja di Bayah ini terutama dari situ terminal aja banyak bakso ya. Mas Joko. Iya, Pak. Mas apalagi tuh beta. Mas Dodo, Pak. Ya? Mas Dodo. Belum bakso Malang, bakso Jawa, bakso apanya gitu ya. Bakso maju. Bakso Raja gitu. Coba lihat itu. Mereka berkembang luar biasa melalui home industri kreatif itu. Harapan Bapak melalui kegiatan walaupun hanya dalam waktunya singkat gitu ya. Silahkan lakukan penelitian, bukan hanya prosesnya saja yang dipahami. Di balik proses kan ada persiapan. Di balik proses ada produknya. Produknya itu dikemanakan. Silakan ditanyakan seperti apa. Didasari dari konsep analisis SWOT. Ya. Dari analisis SWOT itu dikembangkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, misalkan paling ini kan bisa ditambah juga 6M itu 6M. TIS ya. Mana Cherry? Cher. Ya di sini Pak. Ya Cher. Nah dari analisis SWOT juga nanti dihubungkan dengan 6M. Masih ingat 6M dengan Pak Iday? 6M. Mesin, yang kayak gitu kan mami, Pak. Terus udah gitu material, terus ya itu. Ya itu. Coba mengingat lagi. Coba Pin, apa ada Pina? Satu apa? Cuman inget beberapa Pak, nggak inget semua. Nah, harus melotok itu. Money, method, market. Terus? Money. Terus? Method. Terus? Market. Terus? Mesin. Iya. Balik. Ada dua hal yang tidak bisa bolak-balik. Nomor 1 dan nomor 6 itu nggak boleh. Ya, ini tuh yang paling utama. Yang pertama kan man-nya, bukan money, bukan uangnya, man-nya, manusianya gitu. Yang terakhir bukan mesin, tapi marketnya itu yang tidak boleh terbalik itu. Kenapa kalau terbalik? Masa jualan mesin, home industry jualan mesinnya, bukan itu maksudnya. Kalau home industry jualan mesin pabrik gitu ya. Kita fokusnya yang pertama man, kemudian yang terakhir market lah gitu atau pasarnya. Nah kalau yang di tengah boleh tidak berurutan gitu.
Kenapa yang pertama main jelas? Manusianya itu yang paling utama. Sebanyak apapun, sebesar apapun modal yang dimiliki oleh pengusaha, kalau manusianya mainnya tidak berkualitas ya bisa jadi bangkrut gitu. Kemudian kenapa market yang terakhir itu seberapa menarik, seberapa enaknya produk yang dihasilkan, seberapa nyamannya, seberapa sempurnanya produk yang dihasilkan, kalau marketnya, penjualannya tidak jalan, tidak bisa sukses. Tapi kalau yang di tengah-tengahnya itu boleh, misalkan gini, mohon maaf ya, bakso yang keliling-keliling biasanya mereka beli bakso atau buat sendiri, bakso yang buatnya gitu. Halo? Beli kayaknya Pak. Nah iya. Mereka juga kan tidak selamanya harus buat bakso gitu ya. Ada juga mungkin baksonya beli, mie-nya beli. Ada juga yang semuanya dari awal sampai akhir dibuat di tempatnya. Sampai jualan dia sendiri gitu. Tapi ada kalanya hanya beberapa saja yang dia buat. Misalkan tukang bakso, dia nggak buat bakso, baksonya dapat beli gitu. Ya, makanya itu juga bisa ditukar-tukar. Tapi yang paling penting yang pertama dan terakhir ya, mainnya dengan marketnya itu. Nah, dari penelitian ini Bapak ulang lagi, perjelas lagi dari analisis SWOT itu dihubungkan dengan 6M. Kalau analisis SWOT kan dianalisis secara umumnya. Nah, lebih rinci lagi di 6M-nya itu. Misalkan mainnya manusianya. Ini bisa membuat sebuah produk ini melalui apa? Apakah mereka melalui pelatihan dulu atau istilahnya dengan ide sendiri atau seperti apa gitu? Kemudian modalnya seperti apa modalnya? Ya, modalnya apakah dapat patungan, dapat pinjam, dapat sumbangan, atau gimana? Kemudian mesinnya bagaimana? Tradisional atau modern? Silakan ditanyakan. Nah, kemudian berikutnya ada lagi metodenya, caranya. Cara buat home industry kan beda-beda. Ada yang mungkin mereka misalkan ada melalui pengukusan, ada juga melalui pemanggangan, beda-beda itu. Ya, dari penelitian ini diharapkan paham. Kemudian berikutnya yang paling terakhir adalah penjualannya seperti apa gitu ya. Apakah katakanlah pengecer datang sendiri atau justru dari home industry sendiri yang jualnya ke toko, rumah makan atau seperti apa. Itu harus digali. Ya, dua aja yang menjadi pokok atau menjadi fokus dari penelitian ini. Yang pertama analisis SWOT, yang kedua adalah 6M. Sehingga mudah-mudahan tidak bingung apa yang ditanyakan gitu ya. Halo? Masih ada? Hai. Ya? Masih ada, dibuka kameranya. Kameranya dibuka supaya kelihatan. Siapa? Kelihatan Bapak bukan ngomong sendiri. Bisa dipahami untuk penelitian ini? Kalau bisa Pak. Ya, kalau nggak paham silakan tanyakan. Siap, Pak. Pak, Ya, boleh. ini Pak, nanti bakal ada ini lagi gak Pak, jualan-jualan kayak gitu, praktek jualan gitu. Bagaimana kondisi kalau PSBB aja atau nggak bisa? Nanti Bapak cari-cari solusi seperti apa? Harus nanti. Ya misalnya kan dulu mah nggak offline, jadi jualannya di situ. Karena online, ya bisa jadi kita jadi jualan online gitu Pak. Di Owner. praktek, iya, rencana Bapak sebenarnya pernah juga ngobrol dengan Keadaan gitu. Iya, dengan siapa tuh lupa lagi. Pernah coba nanti buat prakteknya secara online gitu ya. Membuat lapak sendiri, misalkan yang paling mudah di apa, di medsos misalkan FB atau Twitter atau IG lah, boleh gitu. Yang paling mudah mungkin yang ini FB yang masyarakat itu bisa peluang ya. Buat akunnya, kemudian nanti penjualan di situ, kemudian nanti ada bukti transaksinya, transfernya gitu.
Ya, rencananya begitu. Itu Pak penilaiannya seberapa besar lakunya, seberapa banyak lakunya atau gimana itu Pak? Iya, tentunya itu juga termasuk bagian dari sebuah penilaian. Itu paling penting kalau Bapak biasanya prosesnya. Kalau misalkan lakunya, prosesnya paling penting. Kalau masalah laku kan misalkan habis barang ya, kan banyak faktor itu sudah di callingan. Tapi bagaimana prosesnya itu tidak bisa di callingan kalau prosesnya. Misalkan di penelitian ini ya, laporannya udah selesai, udah dikumpulkan. Coba lihat prosesnya, ada nggak di video? Misalkan Ragil nggak ada di video, berarti nggak ikutan, berarti tidak termasuk dalam kelompok itu. Ya, Pak kan mengumpulkan, tapi di video nggak ada. Atau tahun kemarin Bapak cek, gabung-gabung videonya, padahal dia tidak ikut, akan ketahuan. Gitu Gil, ya. Siapa? Gitu. Lakukan aja maksudnya kegiatan ini dengan santai, jangan jadi beban ya. Makanya cari yang dekat aja. Di depan rumah ada yang jualan mie ayam ya, deketin, minta izin gimana, boleh nggak? Gitu. Begitu. Ada yang lain? 2 menit lagi kita. Mau nanya Pak. Boleh. Pak mau nanya. Boleh Chen. Itu kalau yang boba home termasuk home industry nggak sih? Boba home. Yang boba. Yang boba home termasuk home industry nggak? Boleh ya, boleh itu juga. Pokoknya silakan ditanyakan di wawancara pakai analisis SWOT dan 6M. Kalau nggak paham analisis SWOT ya, 6M aja. M, bagaimana orangnya, modalnya, sampai marketnya, penjualan. Begitu, boleh Chen. Boba boleh. Yang lain? Pak, itu kan awal di tugas kedua itu kan aku di bakso kan. Terus kalau aku ganti di boba boleh nggak? Boleh diganti. Boleh. Ya makanya di tugas 2 ini minta izin untuk melakukan penelitian. Kalau langsung tiba-tiba nanya-nanya itu kan takutnya terganggu ya. Kalau ada basa-basi terlebih dahulu, kan bisa mempersiapkan diri dulu mereka juga. Mungkin mereka ada waktunya kapan. Lagi sibuk melayani pembeli, kita sibuk bertanya kan mengganggu. Gitu Cen ya. Kalau mau ganti ya silakan, tapi jangan terus-terusan ganti. Nanti pada waktunya tugas dikumpulkan nggak selesai gitu. Karena Bapak tanyakan ternyata masih banyak yang belum dapat home industry-nya gitu.